Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obor Malam. Kali ini saya masih akan melanjutkan cerita kemarin dengan judul Diteror Sundel Bolong. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Brian melihat album foto itu satu persatu. Mendadak ia seperti mendapatkan penglihatan kedua orang tuanya, Harun dan juga kedua orang yang ada di foto tersebut. Namun, tiba-tiba dia dikagetkan oleh teriakan dari Dion. Brian, iya mas, apa kamu menemukan sesuatu? Belum. Brian melihat sebuah foto yang sama persis dari album itu. Dia bisa melihat dengan jelas wajah kedua orang yang tadinya dicoret. Wajah itu sama seperti yang ada di penglihatannya barusan. Namun, tetap saja dia tidak bisa mengenali siapa kedua orang itu. Ia bertanya kepada Dion, tapi kakaknya juga tidak mengenali mereka. Beberapa hari kemudian, terlihat Dion bersama Brian sedang berjalan ke gudang. Ngapain ngajak aku ke sini, Mas? Tanya Brian penasaran. Dion tak menjawab pertanyaan Brian. Dion lalu menyuruh Brian untuk membantunya membuka kain berwarna biru yang menutupi sesuatu. Saat dibuka, Brian pun terkejut. Mobil siapa ini, Mas? Ini mobil ayahmu. Beliau yang menitipkan di sini, saut Dion. Engkau Mas bisa tahu? Ibu yang ngomong, tapi mobil ini perlu diservis karena dibiarkan begitu lama. Ini kuncinya, ujar Dion seraya memberikan kunci mobil pada adiknya. Makasih Mas, saut Brian tersenyum puas. Hari itu juga Brian memanggil orang yang bekerja di bengkel untuk datang ke rumahnya. Orang itu memperbaiki mobil yang terlihat sudah tua tersebut. Dinda yang melihat ada mobil baru di depan rumah datang menghampiri. Mobil siapa ini Mas? Mobilku dong. Baru beli ya? Tanya Dinda penasaran. Baru dikasih sama Mas Dion, sahut Brian sambil terkekeh. Emang Mas Brian bisa naik mobil? Bisa dong, kan tinggal naik doang, celetuk pria itu. Maksud aku nyetir lah Mas. Bisa kok, nyetir mobil mah gampang. Yang susah kan nyetir hati kamu, celetuk Brian seperti biasa menggoda Dinda. Pagi harinya, Brian mengantarkan Pita ke sekolah menggunakan mobil milik ayahnya. Kebetulan Dinda juga akan ke sekolah untuk mengambil beberapa tugas. Maka mereka bertiga berangkat bersama. Emangnya Mas Brian bisa nyetir? Awas kalau sampai nabrak, ancam Pita. Udah tenang aja, pegangan yang kuat, kita meluncur, ucap pria itu sembari menyalakan mesin mobil. Di perjalanan, Brian mengendarai mobil itu dengan sangat pelan, hingga membuat Pita sangat marah. Tuh kan, tuh gini nih, mending aku naik taksi aja deh, udah hampir telat tahu, ketus Pita seraya menyilangkan tangan di depan dadanya. Sabar napa? Bantah Brian. Mendadak seorang wanita tiba-tiba melintas di depan mobil itu begitu saja, membuat Brian terkejut dan langsung menginjak rem. Brian mendapatkan penglihatan. Seorang wanita yang perutnya buncit baru saja ditabrak oleh mobil, hingga wanita hamil itu tergeletak di tengah jalan. Tubuhnya bersimbah darah. Mas Brian, Mas, teriak Dinda sembari menepuk bahu pria itu. Brian tersentak, kemudian menatap ke Dinda. Kok malah bengong, Mas? Apa ada yang salah? Enggak, saut Brian yang tak ingin membahas tentang penglihatannya barusan. Akhirnya mereka tiba di sekolah. Dinda dan Pita turun dari mobil dan masuk ke gedung bertingkat 3 itu. Brian pun segera pulang karena harus menjaga Lilis dan keponakannya. Malamnya, Brian memutuskan untuk tidur sambil mendekap album foto milik ibunya. Ia berharap akan mendapatkan petunjuk saat tidur nanti. Akhirnya,
Brian benar-benar mendapatkan penglihatannya lagi. Ia melihat ayahnya sedang berbincang dengan seorang wanita. "Aku gak peduli, Mas. Pokoknya kita harus nikah," pinta pria itu yang bernama Ernie. "Aku gak bisa, Kamu tahu sendiri bukan? Beberapa hari lagi, aku juga akan menikah," tolak pria yang bernama Anjasmara yang tak lain adalah ayahnya dari Brian. "Jika Mas tidak mau menikahiku, aku akan menghancurkan pernikahan kalian, Mas," ancamnya lagi. Anjas berusaha membujuk wanita itu agar tak membuat masalah. Pria itu berjanji pada kekasihnya. Setelah mendapatkan harta dari wanita yang akan dinikahinya, ia akan segera kembali kepadanya. Akhirnya, wanita itu menyetujuinya, berharap lelaki yang dicintainya itu tidak berbohong. Anjas pun pergi dari rumah wanita itu. Pada saat itu, Ernie sedang mengandung anak dari Anjas. Wanita itu dengan setia menunggu kedatangan pria yang dicintainya. Namun, Anjas tak kunjung datang. Hingga akhirnya, Ernie memutuskan untuk pergi ke rumah pria itu yang tempat tinggalnya. Betapa terkejutnya Ernie ketika ia sampai di sana. Ia melihat Anjas sedang membelai perut istrinya yang membuncit. Ia sakit hati melihatnya. Padahal Ernie adalah wanita yang pernah dicintainya terlebih dahulu. Hujan lebat disertai petir menggelegar. Ernie duduk sendirian di rumah sembari menahan kemarahannya. Namun, hari itu ia tak sanggup membendung semua masalahnya. Ia ingin pergi menemui Anjas dan istrinya. Sebelum pergi, wanita itu sempat menelepon seorang pria yang selalu peduli padanya. Pria itu sempat melarangnya, menyuruh wanita itu untuk menunggunya sampai datang. Namun, Ernie sudah sangat emosi dan tidak mendengarkan perkataan pria itu. Kemudian, ia berlalu pergi ke rumah Anjas. Ernie sudah hampir sampai di rumah Anjas. Namun, dari arah lain, sebuah mobil melintas. Anjas yang berada di dalamnya melihat Ernie sedang berjalan. Entah mengapa, pria itu berpikir, jika saja wanita itu tidak ada di dunia, pasti hidupnya akan lebih baik. Setan sudah merasuki pikiran Anjas. Dengan gelap mata, pria itu melaju dengan cepat, kemudian menabrak mobilnya ke tubuh wanita yang sedang berbadan dua itu. Sontak, Ernie langsung bersimbah darah. Tubuhnya pun diguyur air hujan, dan dari selangkangan kaki itu keluarlah darah. Lalu Anjas membawa wanita itu pergi ke rumah Nyai Suti, seorang dukun beranak. Anjas menyuruh wanita itu untuk mengeluarkan janin yang ada di perut Ernie. "Usia kehamilannya baru 7 bulan. Jika janinnya dikeluarkan, mereka berdua bisa mati," sanggah Nyai Suti. Namun Anjas tetap bersikeras. Akhirnya Nyai Suti melakukan apa yang diperintahkan oleh pria itu. Setelah janin berkelamin perempuan itu dikeluarkan, nyawa Ernie tak bisa diselamatkan. Begitupun bayi yang ada di tangan Nyai Suti. "Bagaimana ini?" tanya Nyai Suti dengan cemas. "Kita kubur aja mayatnya, lagi pula gak ada yang tahu," usul Anjas. Dengan berat hati, Nyai Suti menguburkan bayi dan juga jenazah Ernie di suatu tempat. Mereka berharap tak ada orang yang melihat kejadian tersebut. Namun, mereka salah. Seorang pria yang memang tahu tentang hubungan Ernie dan Anjas ikut menyaksikan semua peristiwa itu. Pria itu segera berlari tak tentu arah. Ia menangis karena wanita yang selama ini disukainya mati dengan mengenaskan. Ia berjanji akan membalas semua perbuatan mereka yang telah membunuh Ernie. Brian terbangun dari tidurnya. Pria itu menangis terisak-isak. Ia tak menyangka bahwa ayahnya sanggup melakukan hal seperti itu.
Kini ia menyadari karena hidupnya bisa seperti ini karena masa lalu ayahnya. Brian bingung harus bagaimana. Ia mencoba menelepon Ustadz Yusuf, namun ponselnya masih belum aktif. Padahal Brian sangat ingin bertemu dengan beliau. Hari itu Dion izin ke kantor karena harus mengantarkan istrinya memeriksakan kandungan yang kian hari kian membesar. Pita sudah berangkat ke sekolah sedari pagi. Terlihat Brian sedang di gudang bersama Lily. Brian sedang mewarnai kaligrafi. Gadis cilik itu berjalan sembari melihat beberapa lukisan di sana. Mendadak, bola yang dipegang gadis itu menggelinding ke depan sebuah lukisan. Kemudian, sepasang tangan berwarna hitam keluar sembari mengambil bola milik Lily. "Om Lan, bolaku diambil tuh," celetuk gadis itu. Namun Brian tak menghiraukan perkataan keponakannya. Ia masih sibuk mewarnai, sedangkan pikirannya entah pergi kemana. Merasa tak dihiraukan, Lily pun berjalan untuk mengambil bola dari tangan yang berwarna hitam itu. Tiba-tiba, sepasang tangan lain yang agak besar langsung merangkul pundak Lily. "Om Lan!" teriak Lily ketakutan. Kemudian menjatuhkan bola itu lagi. Brian langsung tersentak karena teriakan Lily. Dia menengok dan melihat keponakannya berdiri di depan lukisan yang dia ambil dari rumahnya Dinda. Pria itu berjongkok sembari mengambil bola milik Lily. "Nih, bolanya cuma jatuh kok," ucap Brian. Mendadak, keluarlah sesosok wanita berwajah hancur dari dalam lukisan yang berada di belakang tubuh Brian. Lily terkejut sembari menutup matanya. "Om Yan, itu, tantenya serem banget. Lily takut," isak gadis kecil itu seraya sembunyi di balik badan Brian. Brian langsung berbalik, namun ia tak menemukan apapun. "Udah yuk, kita main di luar aja," pinta Brian lalu menggiring keponakannya itu keluar. Di tempat lain, Dinda sedang membantu Lilis memasak. "Sayur ini udah habis, Din. Aku mau ke gudang dulu ya," ujar Lilis. "Gak usah mbak, biar aku aja," sahut Dinda kemudian bergegas ke gudang tempat penyimpanan makanan. Wanita itu mengambil beberapa sayuran di sana. Dia melihat sekeliling. Ruangan itu tampak gelap dan senyap. Namun, tiba-tiba, sekelebat bayangan baru saja berlalu melewati rak penyimpanan makanan. Langsung bulu kuduk Dinda merinding. Seakan dia merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya. Kok jadi merinding gini ya?" gumam wanita itu yang masih terus mengambil sayur. Mendadak, terdengar cekicikan anak kecil dari sebuah pintu. Dinda merasa penasaran. Kemudian, ia menghampiri pintu tersebut. Saat ia membuka pintu itu, ternyata hanya berisi tempat mesin cuci dan perlengkapan mandi lainnya. Kemudian, ia berbalik. "Ah!" Dinda terkejut karena melihat sesosok wanita berwajah hancur sudah berada di belakangnya. Sosok itu langsung mencekik leher Dinda, hingga wanita itu tak bisa meminta bantuan. Lilis merasa Dinda terlalu lama mengambil sayur. Kemudian, wanita yang sedang hamil itu berjalan ke arah gudang. Cairan berwarna merah terlihat menggendangi seluruh lantai. Karena tak hati-hati, Lilis terpeleset cairan tersebut. Rintih Lilis karena kesakitan. "Mama!" teriak Dion yang segera melihat istrinya terjatuh. Pria itu melihat bercak darah dari selangkangan istrinya. Brian dan Lily juga ikut datang menghampiri. "Mbak Lilis kenapa?" tanya Brian ikut cemas. "Aku akan membawanya ke rumah sakit, Yan.
Tolong jaga Lili bentar, pinta Dion. Dinda masih di gudang, ritih Lili sembari menahan sakit. Iya mbak, biar aku yang melihatnya, sahut Brian. Papa mau kemana? Tanya Lili. Cuma keluar bentar kok, nanti papa beliin coklat ya. Lili hanya mengangguk cepat. Brian pergi ke gudang, kemudian ia membuka pintu gudang yang tak terkunci. Betapa kagetnya ia melihat Dinda yang sudah terkapar di lantai. Dinda! Teriak pria itu, sembari menghampiri wanita yang disukainya itu. Untungnya, Dinda masih bernapas, namun wajahnya begitu pucat. Tak pikir panjang, Brian segera membopong wanita itu keluar. Dion ikut heran melihat keadaan Dinda. Akhirnya, kedua wanita itu dilarikan ke rumah sakit. Saat di sekolah, Pita sedang berolahraga bersama teman-temannya. Namun entah kenapa, ia selalu melihat seorang wanita berbaju putih sedang mengawasinya di balik pohon. Kalian lihat wanita di belakang pohon itu enggak? Tanya Pita pada teman-temannya. Namun teman-temannya tak ada yang melihat sosok wanita tersebut. Pita mulai merasa aneh. Kenapa hanya dia yang bisa melihat wanita itu? Ia pun tak ingin mempermasalahkannya dan pura-pura tak peduli. Namun saat di ruang ganti, suasana sudah sepi. Teman-temannya sudah kembali ke kelas. Pita tadi merasa perutnya mulai mual, jadi dia mulai ke kamar mandi dulu. Crak! Suara seperti seorang sedang mencakar tembok terdengar sangat keras. Pita tersentak, lalu melihat sekeliling. Suasana hening, tak ada siapapun di sana. Kok serem banget ya, teman Pita mulai ketakutan. Mendadak, dari arah kakinya, Pita merasakan seperti ada sesuatu yang merangkak naik ke atas. Pita mulai melihat ke bawah. Terlihatlah sesosok bayi yang badannya berlumuran darah, sedang melotot dengan matanya yang hancur sebelah. Teriak Pita, kemudian bergegas keluar dari tempat itu. Ia menabrak beberapa orang di luar ruangan itu. Setelah minta maaf, ia segera kembali ke kelas. Napasnya masih terengah-engah karena mengingat sosok yang mengerikan tadi. Sampai sebuah pesan membuat matanya terbelalak. Ia membuka ponsel dan melihat Brian kakaknya memberitahunya bahwa Dinda dan Lili sedang dirawat di rumah sakit sekarang. Dokter sudah memeriksa kedua wanita itu. Untunglah benturan di perutnya Lilis tidak begitu parah. Jadi bayi yang dikandungnya masih bisa selamat. Namun ia harus menjalani operasi karena bayinya itu harus lahir prematur sebelum waktu kelahirannya. Sedangkan Dinda masih terbaring lemas. Dari leher wanita itu terlihat bekas cekikan berwarna hitam. Brian bertanya kepada dokter, apa yang membuat wanita itu bisa jatuh pingsan. Namun, dokter tak bisa memastikan dengan jelas. Brian duduk. Dia coba termenung di kursi sembari menunggu Dinda siuman. Pita juga sudah datang untuk menjaga Lili. Dion dengan sabar menunggu sang istri siuman. Brian merasa putus asa. Ia merasa sangat bersalah kepada semua orang, apalagi terhadap Dion dan juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Tidak, tidak, teriak Dinda yang tiba-tiba mengagetkan Brian yang ada di samping ranjangnya. Dinda, kamu sudah bangun? Syukurlah, gumam pria itu merasa lega, sembari memeluk wanita yang dicintainya itu. Apa yang terjadi padaku, Mas? Bagaimana aku bisa di rumah sakit? Tanya wanita itu dengan heran. Kamu pingsan di gudang, Din. Lalu aku segera membawamu ke rumah sakit. Apa kamu tak mengingat sesuatu sebelum kamu jatuh pingsan? Dinda lalu terdiam. Dia mulai mengingat. Namun,
Ingatannya hanya pada makhluk yang mengerikan itu. Dinda mengeratkan pegangannya kepada lengan Brian, sembari melihat sekeliling. Wajahnya terlihat cemas. Ia takut makhluk itu masih mengikutinya. Tenang, tenang Din. Aku ada di sini. Aku tak akan membiarkan siapapun melukaimu, ucap Brian seraya membelai rambut wanita itu. Mendengar perkataan pria itu, Dinda merasa lega. Brian sudah menyiapkan bubur yang ia beli di bawah rumah sakit tadi. Dengan sabar, pria itu menyuapi Dinda. Wanita itu tersenyum, menatap pria yang sangat menyayanginya itu. Masan, panggil Dinda yang dengan lembut. Iya, kenapa? Tentang perasaan Maslan, wanita itu tampak enggan mengatakannya. Brian tersenyum sembari memegang tangan wanita itu. Setelah semua masalah ini selesai, aku janji akan segera menikahimu, Din, ujar pria itu terang-terangan. Kenapa buru-buru, Mas? Karena aku ingin segera menjagamu dan merawatmu dengan lebih baik lagi, ujar Brian dengan bersungguh-sungguh. Makasih, Mas, saut Dinda tersenyum manis pada Brian. Brian menyuruh Dinda untuk beristirahat lagi, agar kondisinya semakin membaik. Ia membelai rambut wanita yang kini menjadi kekasihnya itu. Sampai Dinda mulai tertidur. Tetesan air mata tiba-tiba berlinang di pipi pria itu. Ia merasa bersalah dan tak ingin jatuh korban lagi. Pria itu pergi ke atap rumah sakit, kemudian berteriak-teriak. Keluar kamu, makhluk laknat! Jangan lukai orang-orang yang kusayangi. Akulah yang kau inginkan. Keluar! Teriak pria itu dengan murka. Brian tersungkur sembari menangis. Angin dingin berhembus dengan kencang, seolah sesuatu telah datang. Sesosok sundel bolong yang bajunya belum berdarah terbang mendekati Brian. Pria itu tersentak karena kedatangan sosok yang mengerikan itu. Lakukan apapun padaku. Jangan lukai mereka semua. Mereka tidak bersalah, ucap pria. Sosok itu tertawa dan muncul dengan wajahnya yang hancur. Rintih Brian tiba-tiba karena merasa sakit di bagian punggungnya. Luka yang ia dapat dulu mulai memerah. Mata pria itu berubah merah, seakan sesuatu sedang merasukinya. Sundel bolong mendekati Brian, kemudian melilit leher pria itu dengan usus yang menjuntai dari perutnya. Brian meronta-ronta, ingin melepaskan cekikan itu. Namun, asap putih yang lebat malah menutupi tubuhnya, sehingga pria itu menghilang dari sana. Di tempat lain, Ustadz Yusuf baru saja menginjakkan kakinya di bandara. Ia langsung membuka ponsel yang selama ini dia simpan di tas. Begitu banyak panggilan dan pesan yang menghiasi layar benda pipih tersebut. Namun, salah satu pesan yang dikirim oleh Brian sempat membuat mata pria itu langsung tercengang. Isi pesan tersebut adalah, jika Pak Ustadz sudah membaca pesan ini, mungkin saya sudah berada di surga bersama kedua orang tua saya. Terima kasih atas semua ilmu dan pelajaran berharga dari Pak Ustadz untuk saya selama ini. Saya sudah menganggap Pak Ustadz seperti ayah saya sendiri. Maafkan semua kesalahan saya selama ini, Pak Ustadz, dari Brian. Setelah membaca pesan itu, Ustadz Yusuf langsung bergegas ke rumah Brian. Di perjalanan, ia menelepon Brian beberapa kali, namun tak ada sahutan. Ustadz Yusuf menelepon Dion, namun Dion tak tahu keberadaan adiknya itu. Ia juga menceritakan apa yang terjadi pada keluarganya pagi ini. Ustadz Yusuf segera datang ke rumah sakit
untuk melihat keadaan mereka semua. Betapa terkejutnya beliau saat melihat keadaan Dion beserta keluarganya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Dion?" tanya Ustadz Yusuf. Dion menceritakan dari awal sampai akhir. Beliau tak menyangka bahwa Sutina sudah pergi ke rahmatullah saat ia sedang berada di Mekah. Ia tak pernah sekalipun ingin membuka ponsel karena kesibukannya di tempat tersebut. "Maafkan atas kedatanganku yang terlambat ini," ujar pria tua itu dengan lirih. "Tak mengapa, Pak Ustadz. Sekarang yang penting kita harus mencari keberadaan Brian," pinta Dion. Terlihat seorang pria terduduk di sebuah kursi dengan bajunya yang berlumuran darah. Piu! Siraman air langsung mengagetkan pria yang duduk lemas itu. Di mana aku?" tanya Brian kebingungan. "Selamat datang di nerakamu," ujar pria lain yang berkumis tipis. "Kamu siapa? Apa kesalahanku padamu? Lepaskan aku! Lepaskan!" teriak Brian meronta. Rintih Brian tiba-tiba. "Hahaha, makin kau meronta, luka itu akan membunuhmu," ancam pria itu yang tak lain adalah direktur di perusahaan Dion bekerja. Sosok sundel bolong berdiri tepat di samping Brian. Dari perut wanita itu keluarlah bayi berbadan merah yang sangat menyeramkan. Bayi itu mendekati Brian. "Halo kakak," ucapnya dengan tawa yang cumringah di telinga. "Apa yang kalian inginkan?" teriak Brian. "Kamu pasti sudah tahu apa yang kuinginkan. Apa kamu lupa yang telah ayahmu lakukan? Karena dia, aku menderita seperti ini," bentak Jaina. "Aku tahu semua kesalahan ayahku. Tapi kenapa kalian melukai kami semua?" Pria itu mendekat, seraya mencengkram dahi Brian. "Aku ingin kamu juga kehilangan orang-orang yang kamu sayangi, seperti yang kualami," ujar pria itu. "Aku mohon, bunuh saja aku. Jangan lukai mereka semua. Mereka tak ada sangkut pautnya dengan masalah ini," isak Brian. Mau jadi pahlawan kamu ya?" ujar pria itu. Bayi berbadan merah itu langsung merangkak ke tubuh Brian. "Kamu memang pantas mati," ucap Jaina. Sundel bolong mengeluarkan usus dari dalam perutnya. Kemudian benda itu menggeliat ke tubuh Brian. Usus itu seakan mencekik leher Brian, sehingga Brian kesusahan untuk bernapas. Bayi berbadan merah itu ikut mengeluarkan taringnya, kemudian menggigit tubuh Brian yang sudah lemah itu. Teriak Brian menahan sakit. Tidak. Dinda terbangun dari tidurnya. Napasnya terengah-engah karena melihat Brian disiksa seperti itu di dalam mimpinya. "Mas Lan, Mas!" Dinda memanggil namanya beberapa kali. Namun pria itu seperti sudah menghilang entah kemana. Pita yang mendengar teriakan wanita itu segera menghampiri. "Bandina sudah terbangun." "Pit, di mana Mas Yan? Kenapa ia gak di sampingku, Pit?" ucap Dinda merasa cemas. Ustadz Yusuf dan Mas Dion ikut masuk ke ruangan tersebut. "Dinda, kenapa kamu menangis seperti itu?" tanya Dion. Aku bermimpi, Mas. Mas Yan sedang dalam bahaya. Aku takut dia kenapa-napa, Mas," isak wanita itu. "Bagaimana Pak Ustadz? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Dion. "Tenanglah, aku akan membantu kalian. Tapi sebelumnya aku ingin bertanya pada kalian. Apa Brian mengatakan sesuatu tentang kematian kedua orang tuanya pada kalian?" Semua orang menggeleng. Beliau lalu menghela napas sangat panjang. "Sepertinya sudah saatnya aku menceritakan semua ini. Kuharap kalian tidak membenci Brian karena ia sama sekali tak terlibat dengan masalah ini.
ujar Ustadz Yusuf. Mereka semua mendengarkan Ustadz Yusuf bercerita. Beliau menjelaskan akar permasalahan yang dihadapi Brian sekarang. Ayah Brian melakukan kesalahan yang fatal di masa lalu. Mungkin itu sebabnya ada orang yang dendam kepada Brian. Namun Ustadz Yusuf tak tahu siapa dalang di balik semua masalah tersebut. Berarti ada orang yang sengaja mengirim makhluk itu untuk melukai kami, Pak Ustadz? Tanya Dion. Itu benar. Karena sejatinya tak ada setan yang mampu melukai manusia. Pasti ada seseorang di balik semua ini, ujar Ustadz Yusuf. Mereka semua terlihat berpikir. Mendadak, percakapan mereka terhenti. Karena dua orang tiba-tiba masuk ke ruangan tersebut. Dinda, bagaimana ini bisa terjadi padamu, nak? Tanya Anita, bibinya Dinda. Bibi, paman, kok bisa tahu aku di sini? Aku yang menelpon mereka, Din, sahut Dion. Iya, paman tadi pagi bertanya kepada Dion tentang kabarmu. Karena setelah pindah rumah, kamu tidak menghubungi paman lagi, ujar pria bernama pamannya itu. Maaf, paman, ujar Dinda dengan lirih. Akhirnya Dion memutuskan untuk mencari Brian bersama Ustadz Yusuf. Pria itu meminta bantuan pada Hari untuk menjaga keluarganya. Hari adalah nama dari pamannya Dinda. Dion pun berpamitan kepada Lilis yang sedang di sampingnya ada Pita dan Lili. Papa mau kemana? Jangan lama-lama perginya, pinta Lili padanya. Iya sayang, Papa akan cepat pulang dan berkumpul lagi dengan kalian, ujar Dion. Hati-hati, Pak. Kuharap semuanya bisa selamat dan bisa membawa Brian kembali, sahut Lilis mendoakan suaminya. Dion mengecup kening istrinya sebagai tanda perpisahan. Kemudian ia pergi bersama Ustadz Yusuf. Mereka berdua keluar dari rumah sakit itu. Sekarang tujuan kita kemana, Pak Ustadz? Kita ke rumah kamu dulu, Dion. Kurasa ada sesuatu yang bisa menjadi petunjuk di sana. Dion mengangguk, lalu bergegas untuk segera berangkat menuju rumahnya. Singkat cerita, sampailah mereka di depan rumah Dion. Tiba-tiba, Ustadz Yusuf menghentikan langkahnya. Kenapa, Pak Ustadz? Astagfirullah, aura jahat di rumah ini begitu kuat. Aku bisa melihat awan hitam mengelilingi seluruh rumah. Apa makhluk ini ada juga di dalam rumah, Pak Ustadz? Tanya Dion seraya melihat sekeliling. Sepertinya kita bisa menemukan Brian melalui rumah ini. Ayo, kita harus segera mencari sumber dari aura jahat ini, pinta Ustadz Yusuf sembari melangkah ke samping rumah. Mereka berhenti di depan pintu. Ruang apa ini? Ini tempat Brian biasa melukis kaligrafi, Pak Ustadz. Aura jahat itu berasal dari ruangan ini. Buka pintunya. Dion membuka pintu ruangan itu. Mendadak, angin yang entah dari mana menerbangkan semua lukisan-lukisan yang ada di ruangan itu. Ustadz Yusuf berdoa hingga membuat angin itu berhenti bertiup. Sebuah lukisan yang masih berdiri kokoh terlihat dikelilingi oleh asap hitam. Ustadz Yusuf mendekat ke depan lukisan itu. Jadi ini sumbernya. Benarkah Pak Ustadz? Jadi lukisan ini akan membawa kita ke Brian? Benar. Apa kamu sudah siap? Kita akan masuk melalui lukisan ini, ujar Ustadz Yusuf. Dion mengangguk. Kemudian kedua tangan mereka menyentuh permukaan lukisan tersebut. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Yusuf dan Dion bisa masuk ke dalam lukisan itu. Sekejap saja, mereka seperti tertelan ke dalam lukisan itu. Saat mereka membuka mata, hanya kegelapan yang mereka lihat. Hati-hati Dion, mereka ada di mana-mana, pinta Ustadz Yusuf. Iya Pak Ustadz. Di sebuah ruangan, tiba-tiba terjadi getaran seperti ada gempa. Seorang pria tersentak. Ia segera bangun dari posisinya.
Siapa yang berani-berani datang ke tempatku? Cari mati mereka, umpat pria itu. Sampailah Dion dan Ustadz Yusuf di sebuah rumah. Dari luar bangunan itu sudah dipenuhi oleh tengkorak hewan buas yang digantung di sekitar rumah. Ini rumah serem banget, Bosat. Tuh, siapa yang hidup di dalam tempat kayak gini? Gumam Dion. Ayo kita masuk, maka kita akan segera tahu. Saat mereka hendak melangkah maju, tiba-tiba sesosok wanita yang perutnya berlubang sudah menyambut Ustadz Yusuf. Ustadz Yusuf ingat betul dengan wajah wanita itu. Sosok itu yang dulu membunuh kedua orang tua Brian. Kenapa ia bisa kembali lagi untuk menuntut balas? Padahal jelas-jelas Ustadz Yusuf sudah melindungi rumah Sutina agar makhluk itu tidak bisa melukainya. Tiba-tiba seorang pria keluar dari dalam rumah. Saat melihat wajahnya, Dion tercengang karena ia bisa mengenali pria itu. Bukankah Anda direktur di kantor saya? Tanya Dion dengan heran. Aku mengerti sekarang, Dion. Jadi dia mendekatimu agar bisa melukai keluargamu. Jelas Ustadz Yusuf. Dion tak menyangka kalau dalang dibalik semua ini adalah orang yang membantunya mendapatkan pekerjaan. Aku akan membunuh kalian berdua sekaligus, umpat Jainal dengan garang. Sundel bolong langsung melompat ke hadapan Ustadz Yusuf. Dion, bawa tasbih ini, lindungi dirimu sendiri. Ketika aku melawan mereka semua, cepat cari Brian dan pergi dari tempat ini, perintah Ustadz Yusuf. Tapi Dion enggan meninggalkan Ustadz Yusuf, namun beliau mendesaknya. Akhirnya, Dion pergi untuk mencari Brian. Sedangkan Ustadz Yusuf sudah mulai membaca beberapa doa. Sundel bolong mengeluarkan ususnya yang menjuntak, lalu menggeliat di tubuh pria tua itu. Kemudian, Ustadz Yusuf menempelkan tasbihnya ke usus itu, hingga terputuslah usus itu menjadi beberapa bagian. Ustadz Sundel bolong mengerang karena sangat marah. Dari mulutnya keluar kepala bayi yang wajahnya hancur. Bayi itu segera terbang ke pundak Ustadz Yusuf, kemudian menggigit leher pria itu. Gerintih beliau mengerang kesakitan. Kemudian ia menempelkan tasbihnya ke tubuh bayi itu, hingga sosok itu kepanasan dan jatuh ke tanah. Sekejap, tubuh bayi itu langsung berubah menjadi abu. Jaina langsung memuntahkan darah hitam dari mulutnya, karena bayi itu sudah lenyap. Sialan, ucapnya sangat marah. Sundel bolong mendekat seraya ingin mencekik Ustadz Yusuf. Sosok itu mengeluarkan taring dan sudah siap menggigit pria tua itu. Ustadz Yusuf segera menempelkan tasbihnya ke kepala Sundel bolong sembari membaca doa. Sundel bolong merintih kesakitan. Kemudian tubuhnya mulai terbakar. Ia kembali ke wujud semula dan sempat berterima kasih kepada pria tua itu. Kemudian menghilang menjadi abu. Jainal akhirnya terluka parah karena Sundel bolong yang dikendalikannya berhasil dilenyapkan. Di tempat lain, Dion mencari Brian kemana-mana. Ia akhirnya menemukan adiknya tergeletak di lantai dengan keadaan yang mengenaskan. Brian! Teriak Dion sembari mendatangi adiknya itu. Namun begitu didekati, untungnya Brian masih bernapas. Mas Dion, ujarnya lirih. Ayo, kita pergi dari sini. Dion segera membopong Brian keluar dari tempat tersebut. Mereka segera menghampiri Ustadz Yusuf. Ustadz, kenapa bisa di sini? Tanya Brian kaget melihat pria itu. Syukurlah kamu selamat, Brian. Kita harus segera pergi dari tempat ini, pinta pria tua itu. Ustadz Yusuf membantu membopong tubuh Brian yang sudah lemah. Namun, tiba-tiba Jainal terbangun. Dia ingin menusuk tubuh Brian. Saat diterjang,
Ustadz Yusuf dengan cepat menahan tusukan itu, hingga pisau itu tertancap di perutnya Ustadz Yusuf. Setelah menancapkan pisau tersebut, Jainal langsung tergeletak sambil bersimbah darah. "Tidak!" teriak mereka semua. Ustadz Yusuf terduduk sembari menahan rasa sakitnya. "Ayo, cepat pergi, Ustadz. Ayo kita pergi. Yon, ayo kamu cepat panggil ambulan," teriak Brian sembari memeluk tubuh yang pria yang dianggapnya ayahnya itu. "Tidak, Brian. Ini sudah keputusanku. Aku tahu akan ada pertukaran nyawa saat menghadapi makhluk itu. Jangan bersedih. Aku akan selalu ada di hatimu, Brian. Cuman satu pesanku untukmu. Tolong jaga pesantren kita dengan baik, ya. Itu pesan terakhirku untukmu, Brian." Ustadz Yusuf lalu menghembuskan napas panjang untuk yang terakhir kalinya. Pak Ustadz, tidak!" teriak Brian menggelepar, hingga membuat burung-burung di sekitar tempat itu berterbangan. 2 tahun kemudian, terlihat beberapa murid pondok pesantren sedang melantunkan ayat suci Al-Quran. Setelah selesai melantunkan ayat suci Al-Quran, semua murid itu datang satu persatu, lalu mencium telapak tangan Brian. Setelah ruangan itu sepi, terlihat anak kecil yang berumur 1 tahunan. Ia baru belajar berjalan. Kakinya yang imut masih susah melangkah. Akhirnya ia tersimpu di kakinya Brian. Kasihan jatuh gini anak papa," ujarnya seraya menggendong anak kecil itu. "Maaf Pak, Arga bandel nih, gak mau dengerin omongan mama," cibir Dinda. "Anak siapa dulu kan? Persis kayak bapaknya," celetuk Brian. Dinda hanya menggelengkan kepala melihat pria yang sudah dinikahi selama 2 tahun itu. Kini mereka pun dikaruniai anak laki-laki yang sangat tampan. "Pak, ingat, hari ini kan kita harus kemana?" tanya Dinda. "Kemana ya, Mah? Papa belum pikun kan? Hari ini ulang tahunnya Lili loh." "Oh iya, hampir aja lupa. Ayo kita berangkat sekarang, Mah," pinta Brian sembari menggiring istri dan anaknya itu. Dengan mengendarai mobil kurang lebih 30 menit, mereka akhirnya sampai di rumahnya Dion. Mereka sudah disambut hangat di sana. "Wih, Arga, tante kangen banget," ujar Pita sambil menggendong bocah cilik itu. "Sejak kapan kamu nikah sama omku? Kok udah jadi tanteku, Pit?" celetuk Brian seperti biasa. "Wah, kamu ini kan masih aja belum berubah," timpal Dion. "Gak pernah, Mas. Kalau aku berubah ntar si Dinda lari ketakutan. Hehehe. Udah masuk. Dingin di luar, kasihan Arga," pinta Dion. Mereka semua masuk dan bertemu dengan Lili yang sedang duduk bersama adiknya. Kak Lan, maka Dinda udah datang," ujar gadis cilik yang kini menjelma menjadi dewasa. Ini serius Lili? Cantik banget, udah gede ya?" celetuk Brian. "Dasar buaya darat, tahu aja yang bening-bening. Langsung aja hijau matanya," ujar Mbak Dinda. Mereka semua lalu tertawa terbahak-bahak. Semenjak dulu Ustadz Bolong itu dikalahkan oleh Ustadz Yusuf, teror itu langsung berakhir dan tak pernah ada lagi teror yang menghantui Brian maupun keluarga Dion. Bahkan rasa sakit di punggung Brian pun hilang, tak terasa lagi hingga sekarang. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembawaan cerita.
Kritik dan sarannya sangat kami tunggu, dan tetap support channel Obor Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.